Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Rizky Noval dengan NPM 23758025. Di sini kita akan mengerjakan lab 1.3.6 pada course Ethical Hacker. Nah, di sini adalah lab deploy pre-built Kali Linux virtual machine. Objektifnya, tujuannya, nah, dalam lab ini kita akan menyelesaikan tujuan berikut, yaitu yang part pertama, kita mendeploy customizing Kali Linux VM on AMD or Intel chip based computer, yaitu menyebarkan customizing Kali Linux VM pada komputer berbasis chip AMD atau Intel. Yang kedua yaitu kita deploy custom Kali Linux VM pada komputer Mac OS berbasis ARM, M1 dan M2. Lalu part 3-nya itu mengeksplorasi Linux. Di sini kita akan mengerjakan part 1 dan part 3 saja. Part 2 kan untuk Mac OS, sedangkan saya menggunakan Intel. Lalu di sini ada latar belakang atau skenario. Daya komputasi dan sumber daya telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Salah satu manfaat prosesor multi-core dan RAM besar adalah kemampuan untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada satu komputer menggunakan virtualisasi. Dengan virtualisasi, satu atau lebih komputer virtual dapat berjalan pada satu komputer fisik. Komputer virtual yang berjalan pada komputer fisik disebut virtual machine atau biasa disebut VM. VM sering disebut sebagai guest, sedangkan komputer fisik disebut sebagai host. Siapapun dengan komputer modern dan sistem operasi yang mendukung dapat menjalankan VM. Dalam lab ini, pertama-tama akan menginstal aplikasi virtual desktop seperti Oracle VirtualBox dan membuat VM dan menjalankan sistem operasi Kali Linux. Sumber daya yang diperlukan atau required resource, yaitu yang pertama komputer dengan minimal RAM 4GB dan ruang disk kosong 50GB. Lalu akses internet untuk mengunduh perangkat lunak, Oracle VirtualBox atau UTM, dan file VM image. Nah, di sini kita masuk langsung ke instruksinya ya. Bagian pertama, part pertama, kita akan mendeploy Parboot Customization Kali Linux, Kali VM on AMD or Intel chips based computer. Nah, yang pertama yaitu kita di sini akan mengunduh VirtualBox. Nah, yang pertama itu kita akan diarahkan ke link untuk mendownload. Nah, di sini saya akan mencontohkan saja karena saya sudah mendownload. Nah, kita akan masuk ke halaman ini, VirtualBox. Lalu kita klik download. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini VirtualBox package-nya kita sesuaikan Anda menggunakan apa. Di sini saya menggunakan Windows. Jadi saya akan menginstal Windows ini. Jika menggunakan Mac OS, installah Mac OS sesuai kebutuhannya. Nah, lalu setelah itu Anda mengunduh, jalankan instalasi di pengaturan default Anda. Nah, lalu di sini kita akan mengunduh customized kalinya. Pertama kita masuk ke resource hub ini. Sabar, loading. Nah, di sini kita scroll ke bawah untuk mencari kali. Nah, di sini ada Ethical Hacker Kali Linux Virtual Machine for Ethical Hacker Course. Nah, di sini sesuaikan dengan komputer Anda. Di sini saya sudah mengunduhnya. Nah, ini file sekitar 8,9 GB. Lalu kita lanjut, langkah ketiga,
di sini kita akan mendeploy VM di VirtualBox. Pertama kita buka VirtualBox. Lalu tadi kita klik file, import appliance. Nah, di sini kita cari file yang sudah Anda simpan tadi. Saya simpan di data E, di lab. Nah, di sini ethical hacker kali. Kita pencet, open. Kita tinjau pengaturan dulu, setting. Nah, di sini udah. Sini kita skip saja settingnya. Yang penting source ini ditentukan di mana Anda menyimpan OVA-nya. Jika sudah, kita finish. Oke, di sini kita menunggu, sedang mengimport. Agar ini proses mungkin agak lama, agar videonya tidak terlalu panjang, akan saya stop sebentar dan akan dimulai lagi saat sudah selesai import. Nah, di sini sudah selesai importnya. Ini dia. Di sini kita lihat propertiesnya dulu. Dilihat settingan. Sistemnya kita menggunakan memori 4 GB. Displaynya sini 6. Storage-nya, ethical hacker, FDI langsung terbuat. Lalu ada audio, networknya, penat, oke saja. Nah, di sini langsung kita start. Kita tunggu menjalankan. Nah, masuk. Tunggu booting, loading. Nah, sudah masuk. Nah, di sini kita akan pertama kali masuk setelah tadi kita import. Di sini kita akan disuruh masukkan login dan passwordnya. Di sini loginnya yaitu kali, ini sudah disebutkan. Kali dan passwordnya kali. Login. Kita tunggu. Nah, kita saja. Tunggu programnya berjalan. Nah, masih loading. Oke. Lalu perintah selanjutnya kita langsung ke step 3. Di sini yaitu mengeksplor Linux. Yang pertama yaitu hak akses root. Pengguna root di Linux setara dengan administrator di Windows. Perintah su dan sudo memungkinkan memperoleh hak akses root. Perintah su memungkinkan Anda menjadi pengguna root setelah memasukkan password root. Jika sudah selesai, ketik exit untuk keluar dari shell root. Perintah sudo memungkinkan menjalankan satu perintah dengan hak root menggunakan password pengguna saat ini. Dalam pre-build customization kali, untuk kursus ini pengguna kali sudah dikonfigurasi untuk menggunakan perintah sudo. Sini ada catatan. Perintah ini hanya untuk demonstrasi. Anda akan semakin familiar sering penggunaan Linux. Pertama ini stepnya login ke sistem kali dengan username kali dan password kali. Sudah melihat desktop, nah sudah yang kita jalankan tadi ini sudah melihat desktopnya. Lalu sini kita akan lanjut langkah selanjutnya yaitu klik kanan pada desktop, pilih application dan klik terminal emulator. Kita klik kanan.
Lalu pilih application, lalu terminal emulator. Nah, di sini terminal emulator. Nah, di sini lalu perintah selanjutnya di sini root, akses root diperlukan untuk melihat, mengedit file, yaitu /etc/sudoers. Cara mengaksesnya yaitu dengan perintah vsudo. Sini kita masukkan perintah vsudo. Nah, di sini ada permission denied. Hasilnya permission denied. Nah, untuk sementara meningkatkan izin, karena kita belum ada izin sama sekali, di sini kita akan meningkatkan izin kita dengan perintah sudo vsudo. Pasportnya tadi kali. Nah, masuk sini. Lalu di sini yang poin C, gulir ke akhir file. Konfigurasi menunjukkan bahwa semua pengguna dalam grup sudo dapat menjalankan perintah apapun. Tekan Ctrl+X untuk keluar dan menyimpan. Berarti kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada sudo al dalam kurung al-2 al tutup kurung al. Berarti yang tadi semua pengguna dalam grup sudo dapat menjalankan perintah apapun. Jadi kita tinggal keluar, yaitu Ctrl+X. Nah, sudah keluar. Lalu verifikasi bahwa user kali adalah bagian dari grup sudo dengan perintah ini grep sudo /etc/group. Akan langsung kita jalankan saja. Grep sudo /etc/group. Nah, di sini sudo S 7 kali 27 kali. Nah, lalu step 2, pintasan keyboard saat ini bekerja di terminal Anda bisa menggunakan pintasan tombol panah ke atas bawah untuk menelusuri perintah sebelumnya. Di sini untuk atas bawah kita bisa mengecek apa saja sih perintah yang sudah kita jalankan. Lalu juga kita bisa menjalankan terminal. Mana tadi? Nah, keyboard shortcut. Yang pertama itu dalam terminal akan ada tombol panah atas bawah. Satu kali. Ini untuk soal. Nah, di sini ada perintah history untuk melihat history apa saja yang sudah kita lakukan. Perintah apa saja. Sini ketik history. Nah, ada vsudo nih, vsudo. Lalu ada sudo vsudo. Ada grep sudo /etc/group. Lalu ada history yang terakhir. Itu saja pengenalan awal lab ini 1.3.6. Sampai bertemu di lab selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.